The president's role in this insurrection is undeniable, both on social media ahead of January 6th and in his speech that day. He deliberately promoted baseless theories, creating a combustible environment of misinformation and division. To allow the President of the United States to incite this attack without consequences is a direct threat to the future of this democracy. For this reason, I will vote to impeach this president tomorrow. Saudara, baru saja Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjadi Presiden Amerika Serikat pertama dan satu-satunya yang dimakzulkan untuk kedua kalinya. Dan kali ini untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya terkait pemakzulan atas Presiden Trump ini, kita telah terhubung dengan jurnalis VOA Virginia Gunawan langsung dari Gedung Capitol di Washington DC. Selamat pagi waktu Indonesia, Virginia, atau selamat sore di sana. Jadi bisakah diinformasikan untuk informasi terbaru pada pemirsa Kompas TV mengenai bagaimana kasus pemakzulan terhadap Presiden Trump kali ini? Ya, Valen dan pemirsa Kompas TV, sekitar 1 jam yang lalu DPR Amerika Serikat ini mengedok atau secara akhirnya mereka memutuskan bahwa Presiden AS Donald Trump ini dimakzulkan untuk yang kedua kalinya. Nah, hasil pemungutan suara ini cukup menarik ya, karena 232 suara itu menyatakan atau anggota DPR itu menyatakan bahwa mereka mendukung pemakzulan Trump, dan itu 10 dari 232 anggota DPR yang mendukung adalah anggota dari Partai Republik yang merupakan partai pendukung Donald Trump. Sementara 197 anggota DPR lain yang juga keseluruhannya itu datang dari Partai Republik menyatakan mereka menolak pasal pemakzulan. 5 orang lainnya memilih untuk absen, tidak memberikan voting mereka atau tidak memberikan suara mereka terkait pemakzulan ini. Nah, ini menandakan bahwa Trump menjadi satu-satunya presiden dan yang pertama kali dimakzulkan 2 kali setelah sebelumnya ia sempat dimakzulkan pada tahun 2019 oleh DPR Amerika Serikat terkait dengan obstruction of Congress dan penyalahgunaan kekuasaan yang ia lakukan pada saat itu. Nah, saat ini walaupun secara sudah resmi dimakzulkan, namun ini tidak berarti lalu Trump itu langsung lengser dari jabatannya sebagai presiden. Masih ada langkah lain, yaitu membawa kasus atau tuntutan tentang pasal pemakzulan ini ke Senat Amerika Serikat, di mana nanti di Senat itulah baru ditentukan apakah mereka akan menyatakan bahwa Trump itu bersalah atau tidak atas tuntutan incitement of insurrection atau menghasut pemberontakan yang terjadi pada tanggal 6 Januari di Capitol Hill kemarin. Virginia, ini kan masa kepemimpinan Presiden Trump ini akan berakhir begitu. Namun mengapa pemakzulan ini tetap dilaksanakan? Dan juga mungkin tadi kan dikatakan bahwa Presiden Trump ini merupakan presiden pertama atau satu-satunya presiden yang dimakzulkan kedua kalinya setelah tahun 2019 lalu. Kemudian apa yang membedakan? Iya, nah kalau kita lihat ya timelinenya itu sangat mepet banget karena ini 7 hari sebelum inaugurasi atau upacara pelantikan Joe Biden, dan kalau kita lihat di belakang saya itu panggung untuk upacara pelantikan Joe Biden itu sudah ada gitu. Tapi kenapa masih terus dilanjutkan? Nah, salah satu salah satu hal yang akan terjadi jika Trump itu dilengsarkan lewat pemakzulan, maka ia akan mendapatkan dia tidak akan mendapatkan beberapa privileges yang diperoleh oleh mantan-mantan presiden Amerika Serikat, seperti misalnya allowance atau semacam uang pensiun bagi presiden itu tidak akan ia dapatkan. Lalu ia juga tidak akan mendapatkan national security briefing seperti layaknya presiden-presiden yang masih hidup di Amerika Serikat saat ini. Ia juga tidak akan mendapatkan perlindungan dari pas pampres, dan yang paling dicari oleh anggota DPR yang memakzulkan dia saat ini adalah kemungkinan bahwa ia akan mencalonkan diri lagi pada tahun 2024. Nah, jika seorang presiden itu dilengsarkan melalui proses pemakzulan, maka ia tidak akan lagi diperbolehkan untuk mencalonkan diri atau menjabat posisi federal di Amerika Serikat. Ini yang diincar atau ini yang dilihat oleh para analis bahwa strategi ini, pemakzulan ini adalah untuk menghentikan langkah Trump untuk mencalonkan diri pada tahun 2024 nanti. Valen. Virginia, ada 6 senator dari Partai Republik pendukung Trump justru yang mendukung bahwa dakwaan ini tetap harus berjalan. Dan
bagaimana respon dari Presiden Trump sendiri? Mengingat sejumlah akun media sosialnya juga sudah dinonaktifkan, kemudian menjelang lengsernya beliau atau menjelang pergantian jabatan presiden begitu, dirasa Presiden Trump ini justru tak terlihat di depan publik. Ya, sampai pada akhir hasil di doc-nya pemaksulan ini ya, sampai pukul 4.30 tadi, ada 10 malah anggota DPR dari Partai Republik yang menyatakan bahwa mereka mendukung pemaksulan ini. Ini sangat kontradiktif jika dibandingkan pada pemaksulannya yang pertama, di mana secara unanimous atau secara utuh Partai Republik, anggota Kongres dari Partai Republik itu mendukung untuk Trump untuk tidak dimaksulkan. Jadi pada 1 tahun yang lalu itu mereka sangat mendukung Donald Trump dan mereka menyatakan Donald Trump tidak boleh dimaksulkan, tapi kali ini ada 10 anggota DPR dari Partai Republik yang menyatakan itu, dan salah satunya itu adalah Liz Cheney yang merupakan putri dari Dick Cheney yang dia juga menduduki posisi penting dalam Partai Republik, jadi orang ketiga di dalam Partai Republik. Ini menunjukkan adanya keenggangan Partai Republik untuk terasosiasi lagi dengan Donald Trump. Nah, terkait dengan penampilan atau tampilan publik Donald Trump, kemarin ia sempat mengunjungi Texas, di mana ia menandatangani plakat tempat di mana wall atau tembok pembatas antara Meksiko dan Amerika Serikat, salah satu kebijakan atau salah satu trofi dari apa yang ia idam-idamkan dan ia janjikan selama pemerintahan dan kampanyenya itu berdiri. Nah, pada hari kemarin juga ia menyatakan bahwa ia menginginkan adanya transisi yang mulus dan berjalan secara damai, dan ia ingin tidak ada kericuhan lagi yang dilakukan oleh para pendukungnya. Valen. Baik Virginia, lalu kita melihat proses bagaimana menjelang inaugurasi Presiden terpilih Joe Biden yang mungkin kurang dari 1 minggu lagi ya. Jadi bagaimana? Apakah dengan adanya pemakzulan ini berpengaruh terutama terhadap pengamanan jelang inaugurasi? Iya, kalau kita lihat di belakang saya itu ada pagar gitu yang didirikan yang sebelumnya ini nggak ada, dan sebelumnya itu saya bisa menuju ke gedung Capitol sedekat mungkin sampai melihat scaffolding atau tempat di mana nanti panggung tempat upacara pelantikan Joe Biden itu dilaksanakan. Tapi saat ini saya harus bergeser sekitar 300 meter dari gedung Capitol Hill, dan jika dilihat di belakang saya itu ada Garda Nasional yang berjaga dengan barisan yang cukup rapat ya. Saat ini dikabarkan ada sekitar 10.000 Garda Nasional yang sudah berada aktif di Washington DC. Diperkirakan akhir minggu nanti akan bertambah menjadi 15.000, dan pada hari inaugurasi nanti dari informasi yang disampaikan oleh Departemen Kepolisian Washington DC, mereka menyampaikan bahwa akan ada 20.000 Garda Nasional yang aktif selama 7 hari di masa upacara pelantikan. Upacara pelantikannya sendiri akan berjalan lebih banyak virtual karena memang untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Jadi biasanya jika upacara pelantikan inaugurasi Presiden di Amerika Serikat itu bisa sampai ratusan ribu orang undangannya. Lalu warga Amerika itu juga memadati jalan di Pennsylvania Avenue untuk memberikan support kepada presiden yang baru. Tapi kali ini tiket yang disebarkan hanya sekitar 1.000-an saja, dan upacara yang biasanya dilakukan, yang tradisi inaugurasi itu dialihkan secara virtual, dan Biden sendiri meminta agar pendukungnya menonton upacara inaugurasi dari rumah saja. Valen. Baik, terima kasih informasinya Virginia. Jadi memang jelang 7 hari jelang inaugurasi, tim pengamanan terus berjaga di sekitar wilayah Capitol Hill. Dan kami juga berpesan kepada Anda untuk tetap terapkan protokol kesehatan, jaga kesehatan di sana. Karena memang nanti kita juga tidak mengetahui bagaimana eskalasi, terutama dari pihak pendukung Trump yang kemarin juga melakukan demo besar-besaran di wilayah Capitol Hill. Dan juga dari pihak pengamanan yang dikatakan tadi akan diadakan Garda Nasional Amerika Serikat yang berjumlah bahkan hingga sampai 20.000. Terima kasih Virginia Gunawan yang langsung melaporkan, memberikan informasi kepada pemirsa Kompas TV dari Washington DC. Dan